Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SGD 45 IPE FK Udayana. Berdasarkan kasus skenario, diketahui bahwa Intan, seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun, yang mengalami keluhan utama nyeri ulu hati hebat, pusing, lemas, serta memiliki riwayat nyeri punggung bawah kronis, gigi berlubang, insomnia, dan stres akademik yang tinggi. Kasus ini adalah contoh nyata masalah kesehatan kompleks yang akan sering kita temui di kehidupan nyata. Melalui video ini, kami akan menunjukkan bagaimana 7 profesi kesehatan saling berkolaborasi secara holistik demi kesembuhan pasien. Lalu, bagaimana penanganannya? Secara umum, kedokteran umum berperan sebagai gatekeeper klinis. Tugas utama kami adalah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosis medis, dan menyusun rencana terapi kuratif. Pada kasus Intan, fokus kami adalah mendiagnosis dan mengobati dari gastritis akutnya. Selain pengobatan, kami akan mengoordinasikan lanjut kualitas profesi. Seperti pada kasus ini, kami akan memetakan keluhannya rutinitas Intan untuk kemudian delegasikan ke tim fisioterapi. Baik, perkenalkan saya Kadari Martin Kertariata dengan 3 digit terakhir suka 5 dari Prodi Fisioterapi. Oke, jadi sebagai fisioterapi, kami bertanggung jawab pada sistem gerak dan fungsi tubuh manusia, di mana serta intervensi rehabilitatif untuk Intan. Pada kasus ini, peran kami adalah untuk memulihkan akibat posisi belajarnya. Jadi, kita edukasi si Intan ini agar posisi belajarnya benar, sehingga dia tidak terjadi low back pain lagi. Dalam penanganan Intan, kami lebih berfokus pada kesehatan oromaksilofasial dan eliminasi penyakit vokal di rongga mulut yang sering memicu nyeri kronis, sekaligus memberikan edukasi mengenai pencegahan kerusakan gigi. Sebagai seorang perawat, kami akan memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan berkesinambungan yang berfokus pada kenyamanan pasien, pemantauan tanda-tanda vital pasien, dan manajemen gejala harian pasien. Kami juga berperan sebagai edukator dan konselor yang mendampingi pasien dalam memodifikasi perilaku sehari-harinya. Tugas kami yaitu memastikan kepatuhan pengobatan pasien dan juga membantu pasien dalam memperbaiki pola hidupnya, seperti dari jam istirahat yang cukup dan juga jam makan yang teratur. Tentunya, selama masa pengobatan, kami bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kerasionalan penggunaan obat. Kami juga mengedukasi bahaya penggunaan obat asamemfenamat dan ibuprofen secara bersamaan dan rutin tanpa resep dokter yang dapat meningkatkan risiko efek samping termasuk gastritis. Selain itu, kami, farmasis, juga bertanggung jawab dalam meninjau potensi interaksi obat, serta memberikan konseling, informasi, dan edukasi yang benar kepada pasien mengenai tata cara penggunaan obat yang baik dan benar. Hal ini kami lakukan untuk menjamin kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, sehingga efektivitas terapi medis dapat tercapai secara optimal. Sebagai tenaga kesehatan mental, kami juga bertugas untuk mengidentifikasi stresor, tingkat kecemasan, atau bentuk distres emosional yang seringkali bermanifestasi dalam keluhan fisik. Contohnya seperti stres akademik yang dialami oleh Intan. Peran kami juga mencakup intervensi modifikasi perilaku jangka pendek, salah satunya melalui metode sleep hygiene untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia seperti yang dialami oleh Intan. Kami pun membekali pasien dengan strategi coping yang adaptif dan juga manajemen waktu yang sehat supaya pasien dapat menghadapi tekanan eksternal tanpa mengorbankan stabilitas mental dan juga fisiknya. Kesehatan masyarakat bergerak di ranah promotif dan preventif pada level populasi. Kami bertugas menganalisis faktor risiko lingkungan dan sosial, seperti ketersediaan akses pangan sehat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Tugas kami adalah melakukan intervensi komunitas dan advokasi kebijakan di tingkat hulu. Contohnya adalah merancang program edukasi kesehatan berbasis regulasi kampus untuk mencegah meluasnya perilaku salah obat di kalangan mahasiswa. Kesimpulannya, kolaborasi IP ini membuktikan bahwa menyelesaikan masalah kesehatan tidak bisa instan dari satu sisi.
Integrasi peran klinis juga perlu, lalu ada rehabilitatif, perilaku, hingga lingkungan. Itu adalah kunci dari pelayanan kesehatan yang komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih.